Karena sekarang udah waktunya masuk ke main course yang menjadi topik pada malam hari ini. Ole buka jalan sukses MU, walaupun di posternya suksesnya ketutupan gambar Ole ya, artinya suksesnya itu hilalnya belum kelihatan. Apakah Ole ini akan membuka jalan kesuksesan atau justru makin membuat kekelaman dalam internal MU? Kita lihat ngomongin soal MU dari Watford kemarin. Mungkin orang banyak yang bilang kalah dari Liverpool, kalah dari City harusnya dia dipecat, atau mungkin kalau dia kalah dari Chelsea atau Arsenal. Tapi sebelum Chelsea sama Arsenal udah kalah dulu sama Watford yang juga lagi hancur-hancuran, hampir nggak pernah menang. Ini berarti kan memang udah tak terelakkan ketika lawannya Watford gitu kan. Apa gua doang yang lihat matanya si Ole Gunnar merah kemarin? Iya, gue lihat. Nah, itu menurut dingin gua. soalnya udah mau masuk musim ini. Enggak, kalau November masih belum terlalu Terharu. dingin. Oh, iya, iya. Dia orang Norwegia Sombong ya, kuat udah lah. sering ke Inggris ya. Feeling gua sebelum pertandingan board director bilang bahwa ini mungkin akan menentukan nasib dia. Iya, iya. Makanya dia tahu kalau ini tidak menentukan nasib dia tidak ada pressure seperti itu. Mungkin dia tanggapannya masih biasa aja. Tapi itu yang gue lihat, pressure itu kelihatan di wajahnya dia. Nah, kalau gue bilang, Tapi pressure-nya kayak kelihatannya baru pas udah kebobolan. lah iya dong, Ya kan, ya karena belum kebobolan dia kan masih punya harapan. Iya, iya, iya. Tapi begitu kebobolan, apalagi kalau nggak salah gol ketiga atau keempat ya, itu kan udah bener-bener killing goal. Iya, Itu iya. bener-bener disorot, matanya merah ya, pokoknya gesturnya kelihatan ada tekanan lah. Di Di situ interview gue dia lihat, nangis kan. Iya. Di interview nangis dia kan. gue bilang langsung, wah ini kayaknya berat nih, makanya gue langsung lihat berita kan, wah ternyata terutama si Here We Go kan, Iya, iya, wah iya, ada si berbicara, ada darurat meeting dan sebagainya. 6 jam, 5 jam katanya. Wah, gue bilang meeting nggak kan. akan kemana nih, makanya gue langsung bikin konten itu kan. Iya, langsung cepet ya. Gimana yang bikin konten juga apa 200.000 coach? Ini Nggak, kemarin gue bikin kontennya besoknya, Iya, iya, karena minggu gue kan. tahu domba-domba pasti menunggu, dan terbukti menunggu. Cuman gini, tapi bisa lu nyangka nggak sih sama Watford bisa segitu kalahnya gue skala- tweet ya, gue tweet itu kalau seri aja, ini udah krisis, Iya, setuju gua. dan ternyata kalah. Atau kalah 2-1 aja udah krisis. Iya. Ini 4-1 loh. Gue nggak nyangka sebenarnya kalau 4-1 kalau Maguire tidak dapat merah, gue mungkin ada kemungkinan comeback. Dong, memang karena di babak kedua mereka dengan masuknya Van de Beek Ya, agak berubah. itu sudah lebih rapi, dapat beberapa peluang. Ditambah kartu merah itu praktis selesai karena MU tetap nguber Iya. di belakang kosong, kena 2 counter goal, Ya. oke? Cuman di luar skor lah, gue sebenarnya nggak pengen bahas skor karena skor itu bisa terjadi. Ya. Permainannya di babak pertama itu amburadul. Panik. Ini Apa yang gue bilang ya, kita tahu bahkan banyak fans MU pun mengkritik permainan Maguire. Iya. Tetap dia jadi starter. Maguire ini mainnya kayak koran bekas. AWB mainnya kayak koran bekas. Koran bekas itu kalau dibaca kan dibuang. Ya. Ini dipakai terus. Ngerti nggak? Ya kan dipakai buat bungkus-bungkus yang lain. Ya, mending dikiloin dijual kan, benar nggak? Wah, ini ini salah satu kesalahan blunder dari Ole adalah selalu memainkan pemain yang lagi hancur mainnya. Tapi kan emang nggak ada pilihan kan selain Bohong, nggak ada Bailey pilihan. kan lagi cedera kan? Lu bisa taruh Luke Shaw, lu Jadi bisa back taruh McTominay bahkan sebagai orang DM tengah, oke. sebagai Back tengah. Kayak zaman dulu Ferguson pernah Iya. maksain Carrick jadi back Frankie tengah De juga. Jong jadi back tengah sering kok. Ya Fabinho juga Liverpool Iya. bisa. Jadi ini kesalahan blunder yang akhirnya memakan dia karena pada saat Van de Beek masuk mainnya bagus. Iya. Ditambah itu kan tidak menguntungkan posisi dia. Benar. Orang akan bertanya, selama ini kalau nggak mainin Van de Beek, Iya, kan? Iya. Juga Bagus itu Van de Beek. Akhirnya Van de Beek dibilang AWB. Nah, emang bagus Van Ya, de Beek bagus, kemarin. bagus. AWB, Possession. kenapa nggak kasih kesempatan Dalot? Gue fansnya Luke Shaw, Iya. sama Maguire juga. Tapi Luxio jelek main. Tapi pada saat Luke Shaw itu musim ini jelek. Iya, sejak pada dulu saat jelek. kenapa nggak kasih kesempatan kepada Teles? Iya, Nah, hal kecil ini ditambah prestasinya tidak bagus, bukan hanya dari skor. Iya. Karena gue berkali-kali bilang, pada saat mereka menang, mainnya juga hancur. Iya. Lawan West Ham harusnya kan kalah. Menit Iya. terakhir West Ham penalti nggak masuk. Cuman emang manajemennya MU itu gobloknya minta ampun. Jadi harus tunggu kalah dulu, ngerti nggak? Iya. Padahal kalau mereka punya visi, contoh Chelsea lah. Di Matteo juara Champions League dipecat. Iya. It doesn't matter lu mau juara apa, tapi pada saat permainan sudah nggak bener, Betul. banyak keputusan salah yang diambil. Itu harus diganti, nggak usah tunggu terseok-seok kayak sekarang. Nah, yang bikin gue kaget lagi, Koeman dipecat, the whole team. Iya. Ini malah Alfred Schreuder, Henrik Ini ada Larsson pecat. dipertahanin, kan? Ini dipertahankan, Iya. hanya untuk nggak mau buyout klausul, duit kecil loh ini.
Iya, tapi Gue sebenarnya ketika melihat line up ini awal MU, gue langsung agak khawatir. Dia turunin double pivot yang lambat dua-duanya. iya, dan lawan tim sekelas Watford pakai double pivot nggak penting kan sebenarnya. Watford pasti akan lakukan serangan balik kemungkinan besar. Berarti main kecepatan kan? Kok dua saingannya iya, lambat? betul. Iya, iya. Matic sama McTominay. Satu dua udah tua lambat, satu masih muda tapi lambat. Iya. Oke, mungkin gua salah. Mungkin ada rencana lain oleh. Ternyata enggak. Dan kalau lu lihat lagi yang kedua, soal Luxio tadi. Gua enggak berdebat Luxio itu jelek atau enggak. Jeleknya iya. Lagi jelek. Pas Gue setuju, Euro Coach. jelek Gue sih. setuju, Iya. Coach. Tapi kenapa? Menurut gua karena ada Ronaldo di sana. Hah? Karena? Ronaldo tuh kan nggak mau turun, nggak mau bantuin bertahan. Sehingga ketika Luxio overlapping, kadang-kadang mungkin dia nggak bisa balik tepat waktu. Ronaldo mana mau nutupin posisi Karena ada Luxio. Rashford di sana. Enggak, kalau dia sepanjang striker- musim ini lah. Oh, Kita iya. bicara tadi performa Luxio musim ini. Itu yang tidak terjadi. Makanya gue bilang, datangnya Ronaldo ini merusak keseimbangan MU. Gue nggak Dalam setuju, bertahan. sama sekali tidak Nah, setuju. nih, good. Gue Gimana, sama Coach? sekali tidak Ini setuju. Beda nih. Kalau lu punya seorang Ronaldo Betul. yang lu tahu tidak kembali lagi, Iya. lu tidak terlalu come up. Dan kalau seandainya dia come up, ngerti nggak? Back kanannya bisa geser. At least ada 3 orang di belakang. Iya. Oke. Jadi itu solusi yang sangat kecil, Iya. sangat Betul, simpel, betul. bisa dilakukan dengan memberikan ekstra Iya, apa iya. namanya, Apalagi AWB nggak naik, selfie kan? buat Ronaldo. Apalagi AWB nggak naik. Karena so Setuju, far Coach. Ronaldo sudah membuktikan Iya, Coach, setuju. bahwa dia memberikan kontribusi walaupun dia tidak Setuju. Nah, kembali. ini poin gue adalah kembalinya ke Ole. Dia itu peran sebagai pelatih. Kan gue bilang, Ronaldo ini punya kontribusi. Gue setuju. Dia seorang goal getter, dia bisa... Dan terbukti loh. Iya, Musim ini ya. Cuman dia kan nggak mau bertahan. Betul. Harusnya seorang Ole bisa mensikapi hal ini kayak yang tadi dibilang. Ini kan nggak terjadi. Makanya gue bilang dia tidak bisa memanfaatkan Ronaldo dengan kapasitas dia yang pemain bisa menyerang tapi kurang bisa bertahan. Sehingga tidak ada keseimbangan di lini kiri tadi yang gue bilang. Makanya Tapi kan kalau tim meninggalkan satu orang di depan tidak turun bertahan juga bisa kan harusnya kan? Maksudnya itu wajar buktinya dalam satu beberapa tim. kali kan sisinya Siso dihajar. Paling parah waktu lawan Liverpool. Pas di sana ada salah lagi. Goal getter. Itu selesai. Dan kemarin kalau lihat lawan Watford, 2 kali gol terakhir kan dari sisinya So. Ya tapi kan ada Rashford. Harusnya Rashford yang turun dong, bukan Ronaldo Nah, dong. yang bikin gue bingung Iya, lagi. kenapa si Ole tidak bisa melengkapi gini nih, harusnya dia ngomong ke Rashford, Ronaldo kan nggak mau turun, lu yang bertahan. Mana peran pelatih, Tapi gitu. kalau lihat kemarin Ronaldo berapa kali turun juga. Iya, Nggak juga. bener juga. Ronaldo emang. juga turun. Rashford yang bikin gue juga bingung. Kenapa Rashford yang diganti bukan Sancho? Nah, iya, itu Sancho juga. itu lari-lari doang. Minimal Rashford sudah terbukti bertahun-tahun. Dia itu kalau dapat peluang sedikit sangat berbahaya. Oke, dan kita sekarang udah tembus di atas 8.000, artinya Coach Justin lagi-lagi menang challenge lawan Gary. Kalau bisa di atas 7.000, maka Gary akan mentraktir kami dan seluruh tim. 7.500, gue for 500 lagi. 7.500. Coach Justin ngasih challenge buat Gary. Sekarang udah lewat, dan sekarang kalau kita tembus 10.000, CEO yang bakal traktir buat kita dan ngasih bonus plus-plus buat kita di transferan. Tambah-tambahin. Kita lanjut lagi. Wah, udah ngopi nih. Gue juga ngopi dulu. Nanti nggak ada hostnya kalau gue ngopi. Oke, sekarang kita lanjut lagi dari sisi Ole. Ini Ole sudah dipecat tadi, kata Coach Justin bahkan kalau yang lain tuh biasanya bahkan eranya Moyes tuh semuanya hilang gitu kan. Kemarin Carrick jadi interim. Terus juga gue yang heran tuh kayak nama si McKenna. Kenapa masih McPhillan, McKenna. masih dipertahankan? Kalau Villan mungkin karena udah sangat senior dan juga udah Ya, perlu tahu lah lama orang ya. situ lah. Lu Mungkin mau perlu senior orang yang- nggak senior, if you don't perform, you don't perform. Ya tapi maksudnya kan Nggak, dia maksudnya asisten kan. dibutuhkan Mungkin juga buat lah orang untuk yang tahu memberikan penyambung. insight. Emang kan. nggak ada senior lain yang lu bisa ambil? Ya, Bohong lah. Itu yang nggak tahu. Cuma Iya. maksud gua dibanding Villan sama McKenna ya jelas orang bakal pilih Villan kan Gini. secara senioritas. Ole ini emang nggak layak jadi pelatih. Bahwa dia punya lisensi bukan berarti dia bisa ngelatih. Nah, ini gua nggak setuju. Gimana Ini layak latih tim besar kan? Ini gue maksudnya jelaskan, kan? ini gue Latih tim besar jelaskan. kan? Enggak layak juga. Gue rasa lu pegang Molde juga juara. Nggak ada Molde itu Nggak timnya ada. bagus, Ji. Molde itu punya sejarah. Nah. Bahwa dia one of the biggest team Ya sama aja in kayak Norway. Munchen, siapa juga pegang bisa juara dong berarti kalau True. udah otomatis juara True. kan. Tapi kan kenyataannya nggak selamanya Enggak. begitu Oke. sebenarnya kan. Kalau lu punya karisma dikit aja. Nah, itu kuncinya, itu kuncinya. Bener. Kuncinya. Lu nggak perlu contoh Zidane lah. Wah parah. Loh. Zidane mah emang Nggak. Bentar. Jangan dipotong dulu. Oke. Bukan Justin yang ngomong ya. Lippi yang ngomong. Lippi bilang Zidane tidak memberikan ekstra dalam sisi strategi sistem. Oke. Karena he's a leader.
Dia fokus ke non teknisnya, nggak jauh beda sama Mourinho. Iya benar. Ngerti nggak? Iya. Nah, Ole berharap seperti itu. Padahal ini orang auranya ya kayak koran bekas tadi. Nggak ada aura sama sekali. Enggak lah, kalau dia ke koran bekas nggak mungkin orang-orang bakal bilang terima kasih ke dia Nggak, Ji. semua pemain-pemain Oke, itu sama beda. legendnya. Itu dua hal yang berbeda. Itu respect Dia sesama sebagai- manusia. Sebagai dia legend MU, gua aja bukan fans MU aja, gua respect ke dia. Nah. Tapi untuk jadi pelatih it's another thing. It's not different cake, betul. Gitu. Ya. Nah, balik lagi ke Enggak, Zidane. tapi menurut lu dia nggak pantas jadi pelatih? Kalau untuk pelatih MU terbukti Lah, nggak gagal. loh iya, kan gue bilang kalau Ya, pelatih tim besar kalau- kan. Kalau Pelatih. Cardiff gitu kan, gua rasa dia pegang Fulham belum tentu berhasil juga. Ya, Enggak, Guardiola kalau- pegang Fulham juga kalau belum megang berhasil Fulham, loh itu. belum berhasil gua. Malah mungkin gue berhasil. yakin kan Belum tentu bisa. Ya oke. Enggak, tapi gini, lagi-lagi balik. Kalau lu ngelatih tim besar, itu yang dibutuhkan bukan semata-mata ya. Bukan semata-mata soal strategi taktik. Tapi tadi yang dibilang Koci, karisma, leadership lu, siapa lu gitu loh. Makanya kalau Zidane, gua nggak akan mengatakan ini mesti taktik lah. Iya, iya, iya. Pasti Lippi dia yang kalau bilang. itu- Iya enggak, maksudnya dia pasti adalah taktiknya. Cuman porsi terbesar ketika lu melatih pemain bintang Motivasi. adalah seorang motivator. Mentalitas. Makanya jadi pelatih itu nggak gampang. Bukan hanya sekedar ambil lisensi terus lu bisa jadi pelatih, lu bisa ngelatih. Enggak, different. Makanya lu capek ngelatih kan, stres kan lu. That's why. Inilah kenapa gue setelah 5 tahun jadi pelatih timnas, gue pensiun. Karena not worth it. Pressure-nya. Dan Ya, ya. duitnya kecil dan apakah gue bisa ngelatih? Gue sangat bisa ngelatih. Ya kalau di sana kan duitnya gede, jadi tahan-tahan Iya, terus aja oke. pressure-nya kan. Demi duit, maka dari itu dia, gue bilang ini agak drama king ya, si Ole ini. Ya kalian boleh nggak setuju, fine aja. Pakai emosional, matanya merah di interview. This guy dapat 7,5 juta loh. Loh, Paham. ya dia legendnya dia gimana sih? Legend gimana? Nah, dia orang legendnya gimana? Yang Masa nggak lucu itu sedih? fans MU, pemain sub bisa Steve Lah, Bruce lu bilang orang legend. pemain aja bilang Mungkin- dia legend, mungkin- masa lu yang bilang Nah, orang luar semua dibilang legend sama fans MU. Mana enggak? Gua rasa kalau drama enggak. Karena dia orang memang hatinya terlalu Erik lembut. Jemba bukan legend. Siapa lagi? Robertson bukan Bebe, legend. Bebe. Juan Ferran bukan legend di MU. Steve Bruce tuh harusnya legend. Ya itu legend, gue Ya, setuju. harusnya dia ngelatih MU, gue Ya setuju. enggak, itu kan nggak harus legend Lu kan jadi legend. legend kan nggak harus ngelatih. Giggs aja legend, Giggs legend jadi pelatih juga nggak sukses kan. Enggak, kalau lagi Dia belum kedapet kesempatan Karena juga. jadi interim, Giggs. tapi kan Iya. hasilnya nggak menjanjikan dan juga. sebenarnya kan dia kayak kalau yang gua tahu dia nggak dipilih karena ada cerita lah yang akan bisa menjadi beban dia ke Oke. depan kan. Kita Nah tahu ini lah. sekarang transisinya adalah Carrick akan menjadi interim sementara ini. Gua rasa Kalian melihat seberapa lama nih MU mencari pelatih? Gue Karena rasa mereka lagi susah nih nyari pelatih. Setuju gua, Pertama, karena tengah musim udah udah pasti gampang. kan kita udah setuju lah. Gue rasa Carrick dulu ditaruh sambil mereka mikir. Sekarang siapa yang lagi available pelatih? Lu tahu kenapa? Karena udah berkali-kali gue bilang dan gue ulang lagi, manajemen MU ini nggak punya visi. Nah, ini. Kalau Sebenarnya seandainya bukan mereka Ole yang salah dari kalau awal, seandainya mereka manajemennya. punya visi, ya lawan Liverpool kalau udah dipecat, Conte masuk. Iya. Atau sebenarnya tahun lalu ketika si Tuchel di layoff sama PSG itu kesempatan masuk buat ambil Iya. Tuchel Iya, tuh. iya, iya. Ya, Gila lu itu. udah Tuchel. untuk gue ya, kalau manajemen itu tahun lalu udah dipecat ini Ole. Oh enggak dong, kalau tahun lalu kan Enggak. dia masih bisa. Gini, Mainnya jelek. Iya, iya, cuman kan ada ngandelin progress. skill doang. You cannot play like that gitu loh. Iya, tapi kan tahun- dia punya selisih yang nggak jauh dari pemimpin klasemen kan. Nggak, Artinya tahun ada lalu itu progres harus sebenarnya. gua akuin kebantu juga lawan-lawan lagi sengklek. Iya, kan? betul. Liverpool lagi pada cedera, Chelsea lagi transisi dari Lampard Iya, ke Tuchel. betul. Dan Chelsea lagi fokus ke FA Cup sama Champions League. Iya, Gitu. betul. Sementara City kita tahu unstoppable. Tapi itu save by the bell menurut gua tahun lalu diperpanjang kontrak. Tiba-tiba sekarang lawan berbenah semua. Liverpool Iya, lagi iya. perform, Tuchel lagi Yang Chelsea makin cedera oke. balik, Baru dia ya, kerasa. betul. turun. Baru kelihatan betapa parahnya. Ini yang gue maksud. Kalau lu punya visi seperti Chelsea, lu juara Champions League, I don't care. I don't like the way you play, pecat. Oke. Bahkan ngerti nggak? Ranieri habis bawa Leicester juara. Leicester dipecat dipecat. juga. Ya, kalau memang nggak layak. Iya. Oke. Maka dari itu kalau lu jadi manajemen, lu harusnya tidak terbuai dengan permainan, dengan apa-apa. Lu Dengan harus lihat, sentimental. iya, lu harus lihat the whole picture. Iya, iya, Ini iya. nggak layak pegang M dan itu udah 2 tahun gue bilang, ngerti nggak? Tinggal tunggu waktu. Padahal kalau lu pecat, kan lu harus punya plan B. Iya. Pelatihnya siapa? Interimnya siapa? Conte itu free. Iya. Justru gue ngeri. Kemarin gue sedikit nonton ayam sayur di bawah Conte. Ngeri ya, gue yakin. Gue ngeri sama kata-kata lu. Lumayan, nggak top tapi lumayan. Tapi Leeds juga sangat terbuka mainnya kan. Iya. Cuman mending Conte ke Spurs daripada ke MU. Conte ke MU lebih ngeri lagi. Tapi kan Lebih ngeri bagus apa ngeri Bagus. jelek? Bagus. Akan jadi bagus MU. Sebenarnya Lu lihat Tapi kan squadnya dong. Conte nggak pernah jangka panjang, coach. Still lu lihat squadnya MU gimana?
Ya, maksud gua squad menurut gua nggak menjamin juga sih kalau pemain-pemainnya nggak bisa main di bawah Tapi Conte. daripada Carrick lu pilih mana? Ya jelas Conte lah daripada Ya, Carrick. makanya. Sekarang Bung Arfa, kalau ngeliat dari pelatih yang ada opsinya kan Zidane masih Nggak mau dia. Zidane tuh Oke. memang pengennya antara Prancis atau PSG kan. Kalau Zidane kabar yang di luar non teknis ya, istrinya katanya nggak suka. Ya, nggak mau tinggal di Oke. Manchester. Gue Nah. nggak tahu Manchester kayak apa sih, Tapi, tempatnya kan nggak tahu. tapi kita Mungkin lihat kayak lagi Karawang gitu ya. topografinya, anatominya si Zidane. Zidane ini kan orang yang play safe sebenarnya. Anatomi itu gimana maksudnya? Maksudnya gayanya dia lah, gayanya dia. Dia pertama nggak mau, bahkan gue udah pernah cerita mungkin, waktu di Milan, final Liga Champions, dia ditanya, lu kira-kira ada kemungkinan nggak ngelatih Juve? Karena kan dia pernah ngelatih Juve kan, dia udah kenal. Itu aja dia menjawab secara diplomatis, kira-kira enggak. Artinya, ini orang yang memang milih-milih gitu loh. Apalagi di MU. Dia nggak pernah ada Dia pengalaman saking di sana. milih-milihnya sampai nggak ada klub sampai sekarang. Dia cuma pegang satu klub Real Cuman Madrid. gini satu, menurut gua ini sih versi gua ya. Ada kemungkinan gini, tapi ini juga nggak gampang. Ya. MU ngambil Pochettino, tapi kan mahal. Ini yang katanya Pochettino katanya mau siap ngelepas di tengah-tengah ya. Zidane masuk ke PSG. Ya mungkin. itu kemungkinan juga ya, Mungkin karena karena kalau Zidane ini pasalnya kan gitu. Gua rasa paling mungkin dia ngelatih PSG atau tim nasional Prancis. Gue setuju Zidane ke PSG karena akan tambah jeblok daripada Pochettino dan MU akan jadi Spurs kedua nanti. Tapi kalau kalian lihat Pochettino nih, yang katanya memang paling ngebet dan juga rela di tengah-tengah dia pindah ke MU. Apakah PSG di bawah Pochettino sekarang punya pola permainan yang bagus selain ngandelin skill? Lagi-lagi yang ada? balik Ji, kalau ngelatih tim besar, pemain besar itu bukan hanya Pochettino pernah dapat apa sih piala? Ya itu gue setuju Nggak ada. makanya. Gua Sementara setuju. yang dilatih ini orang jeger-jeger semua loh. Iya. Nah, itu Apakah yang dia gue bilang. bisa ngelatih Ronaldo dan ngelatih Pogba Enggak, yang itu kan muatan seperti hanya kalau cocok logi. Cuman kalau menurut gua, siapa yang paling fit in ngelatih MU menurut gua ya Brendan Rodgers. Kalau Ya. menurut gua. Gimana bisa Rodgers? Kan dia juga Brandon nggak dapat Rodgers apa-apa. lu lihat Leicester Enggak kayak dong, gimana? Leicester musim lalu dengan skuad yang seperti itu dia. Musim Iya, dulu, tapi- lu lihat musim sekarang kayak Ya, gimana? tapi kan orang yang melatih tim besar, tim kecil sukses belum tentu bisa ngelatih tim Enggak, Iya, dia pernah di betul. Liverpool juga hampir juara. Tapi Kalau nggak hampir kepleset. juara juga. Iya, Iya. gara-gara Cum- kepleset aja. Cuman Ranieri juga enggak banyak dong. pelatih-pelatih yang Iya. sering. Ranieri juga Kalau lu pernah bilang juara. gitu ambil Di Matteo aja. Nah, dia udah out of date. Bekas juara Ya, Champions Ranieri enggak? pernah juara Nah, Leicester. kalau menurut lu siapa Koci? Oke, Pertanyaan gue balik. objektif pasti ya. Ten Hag nih. Gue objektif ya. Arahnya ke Ten Hag pasti. Enggak, gue objektif sekarang. Lupa belakangnya apa sih? Pasti. Coba kita dengar. Kalau gue jadi manajemennya MU, gue akan tolong jangan dipotong dulu ya. We are listening. Gue akan ambil Rangnick dulu, Ralf Rangnick, oke. ya. Sampai akhir musim Rangnick jadi Dirtek, Ten Hag yang masuk. Akhir musim. Kayak Indra Syafri dijadiin Dirtek gitu ya, terus habis itu masuk ya. Nggak oke. beda level Rangnick sama Indra Syafri. Oke. Nggak komen. Lanjut. Jadi yang realistis sekarang, Iya, iya. walaupun kalau gue pengen ketawa tiap minggu, gue harap manajemennya ambil Steve Bruce. Nggak mungkin. Karena dia Atau menyatakan Mark Hughes. karena dia menyatakan bersedia. Iya, siapa? Cuman kalau gue objektif, kalau gue bilang ambil Rangnick sampai akhir musim ganti Ten Hag. Tapi kan apa, mungkin gue potong ya, tapi Ya. kan Dirtek tuh juga biasanya punya wewenang untuk menunjuk pelatih. Kayak kemarin Paratici nggak mau kan Betul. pelatih yang Maka dari itu feeling gue Rangnick sama Ten Hag cocok. Gaya bermainnya cocok. Dan bukan pelatih Jerman yang bakal dipanggil. bukan. Oke. Ten Hag selevel sama pelatih Jerman. Dan kalau lu Belanda. lihat gaya MU main sekarang kan nggak ada filosofinya. Nggak ada, Nah, makanya. ini harus dibentuk oleh Rangnick di mana Ten Hag bisa bermain kayak Klopp, kayak Pep, kayak Tuchel lah. Yang benar-benar ada sistem dan semua pemain siapapun ada dan itu kan butuh reorganisasi. Iya, iya. Ini pun harus disetujui oleh manajemen MU. Oke. Kalau Rangnick masuk, Ten Hag masuk, akan setengah ibarat average wingback itu selesai. Nah, ini kan Rangnick juga tipikal belum pernah menangani tim besar gitu ya. Tidak menangani tim-tim yang dia based on sport science yang main-main murah dari algoritma bagus dikumpulin jadi pemain bagus. Apakah pemain seperti ini bisa gitu kan? Dia beli pemain murah itu kan emang duitnya Enggak, tapi kan juga mengandelin yang kayak Moneyball Moneyball enggak, itu kan. yang kan dia punya dari- filosofinya Iya, dan terbukti kan berjalan, ngerti nggak? Iya kan? Dan ini juga harus diterapkan oleh MU. Makanya kalau manajemen MU pinter, nggak hanya berpikir next hanya satu langkah ke depan. Pikir Jangka 10 panjang. langkah ke depan. Iya, iya. Terapkan filosofi yang cocok dengan MU sebagai one of the biggest team in the world. Ya, Ngerti nggak? Berarti yang pertama adalah menemukan filosofi ini dulu kan? Raksik maksudnya sebagai pelatih apa direktur? Awalnya interim dulu. Interim. Gue agak ragu ya. Interim baru musim depan Ten Maksudnya Hag kan masih masuk. mau membenahi. Ini gue bilang gini, kayak perusahaan lagi rusak,
Lu malah bawa dosen gitu. Rangnick ini kan Tapi kan nggak ada banyak pilihan, Iya. Pak. maksud gua ini yang didatangkan kan orang yang jago dalam tanda kutip teori kan, Iya, yang iya. dia bapak gegenpressing. Kalau di Indonesia tahu deh siapa nih yang jago teori doang. Gua no comment. Oh iya oke, nggak jadi. Ngeri Terus, kalau di Indonesia. terus. Jadi kayak tadi balik lagi, perusahaan lagi kacau, lu harusnya bawa orang yang ngerti orang lapangan. Betul, Tapi gue setuju. Ini bukan orang lapangan. Enggak. Yang kedua, dia nggak punya CV untuk ngelatih tim Enggak, besar gitu the loh. point is sekarang kan kita lihat sikon sekarang. Lu mau bawa pelatih besar siapa? Lu bener, harusnya pelatih besar. Sekarang Ya, siapa? memang itu Nggak juga ada. ada, Nah, nggak maka ada. dari itu. Tapi itu juga bukan pilihan menurut gua. Nah, siapa dong? Nggak tahu. Sekarang kan ya, Nggak tahu siapa, karena bukan nggak tahu gitu. Maksudnya artinya ini banyak banget opsi yang kita tadi Nggak banyak, justru opsinya nggak banyak. bukan, maksud gua tadi kita ada opsi ini tadi kan bukan tidak mungkin juga pelatih yang sedang melatih dibayar kan. Iya, Nggak iya, mungkin. iya. Jadi ya benar-benar mungkin manajemen pun lagi seperti ini juga karena diskusi. kan ini ibaratnya sudah 4 pelatih dicoba. Artinya mungkin nggak sih mereka nunggu sampai akhir musim dulu untuk menentukan siapa pelatih. Karena mereka itu pun opsi yang satu Itu lagi opsi. bisa. harus Makanya kecuali nunggu kalau filosofi apa yang mereka mau. Carrick sebenarnya, kan? dikasih beberapa kesempatan, perform atau enggak. Kalau enggak perform, mereka akan secepatnya tarik rem darurat. Tapi kalau Carrick perform, itu akan diberi kesempatan, terus di kontrak 4 tahun, terus balik berjalan kayak berjalan balik kayak deui. orang. balik lagi yang dikatakan tadi kan, MU ini nggak punya plan ketika mau mencat even mau mencat Ole. Iya, pun nggak punya betul. plan ganti Setuju, siapa. betul. Makanya perdebatan kita kan melipir-melipir nih. Ya sebenarnya waktu dia nunjuk dari era nunjuk Mourinho pun juga plannya menurut gua beda sama filosofi MU gitu kan. Karena ketika dia Iya, akhirnya Emang tahu filosofinya apa? lah MU kan bilang kan sepak bolanya menyerang kan betul. zaman Ferguson Iya, kan. Walaupun betul, dia Ji. nggak punya sistem permainan yang Itu kan memang dia mencati jati diri setelah Ferguson kan. Iya, Dia kan? coba yang seperti Iya. Van Hal Van gagal, Hal. yang Moyes bawa orang Chosen Skotlandia one, iya kan? segala macam. Tapi kalau lu pengen sepak bola, you don't ajak si Mourinho. Iya makanya artinya kan ini membuat filosofi dari manajemen ini nggak jelas mau pelatih kayak apa gitu. Makanya dia harus punya direktur teknik yang kalau jelas. Nesa Iya, mungkin betul. gimana? Aduh, ini bahasannya serius-serius banget dari tadi semuanya. Pada terlalu fokus kayaknya nih. Enaknya sambil ngopi dong, Ji. Ngopi kapal api spesial mix gula aren. Perpaduan sempurna kopi hitam asli Kopi gua hampir dengan habis, biji Brar. kopi Tolong bikinin pilihan lagi. dengan gula aren asli. Nah, kalau Jebretnya mau beli, ini bisa beli di toko-toko terdekat ya, seperti minimarket dan juga supermarket. Oh iya, ini kalau terakhir Tapi menurut kalian itu sir ya, bukan ser. usir dia. Ini kalau kalian melihat ini dengan sekarang Carrick memegang sementara, menurut kalian transisi MU akan lebih panjang lagi atau justru akan lebih semua tergantung pelatihnya nanti? Enggak, lu tanya gue sebagai fans Arsenal atau objektif? Ya, objektif lah. Kalau fans Arsenal belakangan di Instagram lu aja. Gue sih tidak lihat ya bahwa bukan gue bilang nggak bisa Iya, ya. Anything can happen. Iya, Tapi iya, setuju. dia harus membuat sebuah Plan. perubahan yang cukup drastis, yang mungkin hampir revolusioner untuk bisa merubah karakter bermain, merubah mental pemain. Ya. Ini kan masalah mental pemain juga. Nah, kalau itu bisa, kemungkinan endingan lumayan lah bisa masuk Champions League karena squadnya. Akhir musim ya. Tapi kalau dia ngikutin gaya Ole, ya selesai. Tapi kan Carrick kayaknya mainnya gitu-gitu akan juga dari dulu. akan lawak lagi. Maka dari itu feeling gue ya ini manajemen ini benar-benar tololnya minta ampun. Kalau lu- Oke. Mereka lagi cari pelatih, sementara yang pegang Carrick karena kan jadwal padat, Iya, ya iya. kan? Villarreal Harusnya besok ya. kan sebelumnya udah ada gitu loh. Lu apa susahnya? Sebulan yang lalu lu ajak makan Conte. Iya. Ya siapapun lah pelatih-pelatih yang emang mau lu ajak didapetin gitu kan. gimana Zidane kalau gitu. seandainya apa kalau ngerti nggak? Jadi pada saat terjadi lu pecat lu udah siap gitu. Oke. Masalahnya nih kan tadi kayak yang Coach bilang, biasanya sebagai asisten pelatih tentu dia nggak akan jauh pola berpikirnya, pola pelatihannya dan segala macam. Tapi walaupun kita nggak tahu, bisa juga dia melakukan perubahan nanti. Tapi ya gini, kita Bisa lihat tambah jeblok. iya makanya kita lihat jadwalnya, masalah yang berat begitu kan next kan dia lawan Chelsea away. Iya ada Arsenal juga ntar. Habis itu Arsenal. Arsenal. Setelah itu emang gampang semua. Iya, di Hijau Desember semua awal jadwalnya 5 Oktober. sampai awal Januari. Tapi ntar ketemu Villarreal loh. Iya besok Villarreal kan. Kalau seandainya kalah, match terakhir ketemu Young Boys ini jadi krusial. Iya, penentuan. Nah kalau internal nggak kondusif, bisa aja kecolongan. Ini sih emang rumit lah menurut gua Tapi sih. kalau kalian dengan lihat squad yang sekarang, dengan ada pelatih baru, ini apakah pemain-pemain ini bakal dirombak gede-gedean atau main-main ini Nggak, seperti mayoritas kalau- layak ada di sini? Seperti yang gue bilang, filosofi gue sederhana. Kalau lu masuk ke entitas yang baru, transisi itu tidak boleh terlalu dilakukan drastis. Oke. Dan kan
sekarang kan bulan apa November, nggak mungkin juga. Iya, exactly. Mau Lagian lu diapain? nggak bakalan Gitu. beli banyak pemain. Iya. Maka dari itu udah jalan. Ini squadnya kan cukup bagus. Iya, sebenarnya sangat bagus. Maka dari itu Rangnick masukin sampai akhir musim, Ten Hag masuk, beli berapa pemain, AWB pasti dibuang, Gua enggak. Lindelof masih dibuang dibuang. Iya. Lindelof buang, AWB buang, Bailey, terus Bailey. Fred nomor Phil Jones. 1 gratis. Phil Jones, Matic, udah Matic, habis. Mata dan lain-lain Iya. itu nggak ada guna lah. Nah, Fred itu ya balik lagi sedikit lawan Watford. Menurut gua nggak bilang dia gelandang bagus. Kita semua sepakat. Cuman lawan Watford sebenarnya harusnya dia loh ini pasang. Iya, karena ini dua-duanya dia- lambat dia kemarin punya Matic. cepet kan Iya. itu. Walaupun dia nggak bagus lah. Ini yang gua kadang-kadang bingung sama Ole balik lagi. Nih sedikit intermezzo aja. Udah gitu kemarin pada panik di press, buset lawan Watford tadi pada panik. Neng. Iya, betul. Ini aneh banget Dan lawan. di situ bisa kelihatan ada De Gea bagus mainnya. Iya. Diselamatkan sama De Gea. Diselamatkan De Gea. Kalau Banyak. kalian bilang diselamatkan Ramsdale, tim lu tuh diselamatkan sama De Gea. Belajar pula dari Ole, ada pemain-pemain yang punya andil kenapa Ole akhirnya dieksekusi, termasuk Maguire si kapten yang juga musim ini tampil ancur-ancuran. Terus juga ada Van de Beek yang pembeliannya kayaknya sia-sia, walaupun kemarin justru ironisnya dia menjadi pencetak gol terakhir di rezim Ole. Sorry gue potong ya, gue masih bingung loh Van de Beek kenapa dicarangin terus ya? Nah itu yang gue tahu. Karena dia percaya kepada Fred, si ayam tanpa kepala itu. Bingung loh gue, bagus itu, gitu loh. itu. Mungkin ya itu Gak dia. bagus-bagus amat sih. Iya, kan enggak. The Dibanding problem- Jadon Sancho. Enggak, bentar. The problem is dia selalu menggantikan Van de Beek untuk si Bruno Iya, Fernandes. iya. Jadi sebagai Oh, playmaker, bukan. ya nggak bisa Iya, lah beda. dia bukan Nggak playmaker. bisa. Dia pengennya ada playmaker kayak Iya. Bruno Fernandes gitu kan. Nah tapi kemarin kita lihat ternyata Bruno-nya juga yang tampil hancur-hancuran kemarin kan. Iya. Oke, kalau menurut kalian, komen-komen dulu menurut kalian dari main-main MU sekarang siapa yang layak dibuang, terutama yang dari pemain-pemain yang cukup sering tampil di bawah Ole tapi underperform. Ayo kasih komen-komennya sambil kita lihat dulu nih. Nah dia ada banyak, ada yang bilang Unai Emery jadi pelatih MU. Buset. Oh iya, dia mau balas dendam ke Arsenal kalau Unai Emery. Salam dari Binjai, Van de Bench. Binjai lagi. Ayam tanpa kepala. Terus juga dari mana lagi? Mana sawerannya nih? Fred Chicken. Terus dari kemarin nggak main Lord Fred. Oke dia nggak terima Ole dipecat, tapi kalau mengganti Rooney yang ganti gue setuju. Oh iya ada isu soal Rooney juga. Ini udah gila ya, udah meluas banget. Itu makanya gue bilang Ji, perdebatan kita sama berita-berita di media kan nggak mengkerucut kan. Melebar kemana-mana. Gue sih setuju kalau Sebagai fans Rooney Arsenal datang. lu setuju kan kalau Rooney yang gantiin atau Fletcher gitu. Semoga MU datengin legend lagi, Steve Bruce lah Neville lah. Jadi Rooney Neville lah kayak di Valencia cuma bertahan berapa minggu. Tapi kalau lu Ji, gue pengen tanya, kalau lu pengennya yang paling lu pengen siapa yang Panji setuju sama gue. Kalau gue Kalau lu sebagai fans MU Kalau lah. gue sebenarnya Rangnick, cuman gue pengennya dari dulu sebenarnya Nagelsmann sebenarnya ya, cuman Ya, nggak bakalan. cuman nggak mungkin. Nah itu Fokus kalau Munchen. sekarang opsinya ya nggak ada pilihan lagi menurut gue. Rangnick gue Rangnick terus penasaran. akhir awal musim Ten Hag. Kalau Ten Hag, gue nggak yakin secara politiknya sama Rangnick akan sesmooth itu coach, karena kan mereka nggak pernah bekerja bareng, walaupun mungkin Ya, filosofinya sama gitu Emang ya. orang Belanda sama Jerman? Tapi Jerman Belanda enggak. Kalau benci sama Jerman. Bentar. Ten Hag kan pernah jadi pelatih Munchen. Iya. Youth-nya Munchen. Pelatih mudanya ya. Under 21-nya Munchen. Pelatih mudanya. Ya, cuman Makanya dia kena Pep dan dia itu direkomendasi loh sama Pep ya. untuk Gua- pegang MU. Gue sih juga kalau yang pasti gue Pochettino nggak yakin karena ya itulah dulu orang bilang dia punya segala macam filosofi baru sama Spurs gitu ya, terus kemudian di PSG nggak ada impresi-impresinya. Bahkan feeling gue ya, Iya. kalau Nagelsmann out, oke, itu Ten Hag bisa jadi pelatih Munchen. Oke, nah mungkin paling yang masuk akal menurut gue ya Zidane sama Ten Hag karena yang paling memungkinkan dua ini. Kalau Zidane mungkin secara permainan ya gue setuju, secara permainan dia kurang jelas sistemnya, cuman punya ada aura yang bikin keren aja gitu ya, punya Zidane keren, tapi walaupun mainnya kita nggak tahu seperti apa, apalagi Maguire sama Zidane siapa nih gitu kan. Bener, kopi gue habis, gue minta lagi, Oke, bener. ini tadi ada banyak komen-komen pilihan, mana tadi pilihannya? Oh tadi ada Hansi Flick lagi mati Jerman bos. Baru masuk di Baru Jerman. masuk. Sampai Enrique, April Fool. Enrique enggak udah. Tapi itu juga menurut gua media bisa dapat dari mana sih Ronaldo ngomong Enrique tuh emang. Makanya balik lagi, ini Media- kan banyaknya opsi di Udah media liar ini banget memang ya. menunjukkan manajemen ini juga mungkin seperti itu. Dia lagi bingung untuk mencari siapa sih yang paling pas untuk gantiin. Oke. Nggak ada plannya mereka. Enggak, karena mereka juga enggak mau ke MU semua. Oke, gua baca komen dulu nih, tar dulu. Nah, dia. Oke, ini dia nih. Sawer mana sawer? Sawer tadi belum ada saweran lagi ya. Kalau menurut kalian nih siapa lagi yang pemain-pemain yang bakal menjadi obstacles buat MU di Obstacle.
Ya tadi sebagian udah disebutin. Nggak, Orang bilang Ronaldo kan tadi lu sempat Yang- bilang. Enggak, kayak- bukan. Orang sering salah ketika gue mengatakan itu. Yang masalah adanya adalah Ole yang tidak bisa menyutilize dia Iya. itu. Oke. Cuma Tapi yang kan, harus tapi kan emang ada pemain yang lebih superior daripada pelatih nggak kan. nggak ada. Nggak Itu boleh. that is Nggak, not true. maksud gua Boleh. nyatanya ada. Kalau misalkan Iya, kalau Zidane mungkin kalau kenal sama pelatihnya Zidane. lemah ya di bawah gue kagak ada. Ya. Nggak ada cerita. Misal gini, Kalau Ten gua Hag, gini. Ten Hag nggak Gini. pernah nanganin pemain besar gitu. Kalau gue Cadangin. mendingan satu pelatih jelek daripada ada dua leader di ruang ganti walaupun bagus dua-duanya. Nah, si Greenwood Kan pada akhirnya Setien kalah sama Messi dan kawan-kawan. Mental juga sama pemain kan? karena Setien nggak didukung sama Ya iya, pada akhirnya kan ada politik-politik iya. gitu, coach. Nggak selamanya pelatih bisa lebih besar pada pemain. kalau gitu. seandainya terlalu banyak yang digeser, ya cuman salah satu yang apa namanya yang gue bilang harus berubah itu Greenwood. Greenwood, oke. Dia itu harus bermain untuk Egois, ya? tim, nggak boleh egois. Kalau dapat pelatih yang benar-benar yang punya sistem bermain, kayak level Pep lah. Entah itu Nagelsmann, entah itu Ten Hag, entah itu Rangnick, nggak bakal survive dia. Kalau kayak Kalau Sancho- Greenwood itu kan gue udah beberapa kali ngulas ya. Jadi sebelum ada Ronaldo setengah musim lalu dia kan dapat privilege-nya dia kan sebagai attacker kanan yang punya ruang untuk nembak masuk ke tengah. Ketika Ronaldo masuk itu juga salah satu keseimbangan yang menurut gue dirusak sama Ronaldo dan tidak dibenahi sama Ole. Tiba-tiba dia main dari kanan, cutting inside ke tengah, ada 5 Ballon d'Or harus dilayani di sana. Iya, oke. Dan akhirnya apa? Dia kadang-kadang ngambil sendiri, dia sangkanya Lebih sering ambil sendiri. iya, akhirnya kesannya dia egois kan. Sementara Ronaldo, gue didatengin buat nyelamatin lu loh. Nah, itu yang gue bilang keseimbangannya tidak terjadi. Itu tugas Ole kan. Iya, makanya gue balik Iya. lagi ke situ. Ole Oke. tidak menyelesaikan konflik. Emang nggak itu. bisa dia. Exactly. Kalau Sancho menurut kalian ini kemarin mainnya juga nggak bagus-bagus amat. Nggak Gua bagus. ngeliatnya mirip kayak Alexis Sanchez waktu pindah ke Nggak MU. bagus tapi at least ini pemain masih muda. Masih Masih ada bisa dipoles, masih diberi kesempatan. Tapi kan pressure gede, coach. Enggak. Sekarang kan kembali masalah dua hal yang harus disatukan. Satu bakat, satu visi. Ya. Dia berbakat iya, punya visi belum tentu. Nah, harus punya pelatih yang bisa membimbing dia. Oke. Ngerti nggak? Nah, apakah bisa? Ya kita nggak tahu next match. Tapi kalau masih dibawa Carrick, Rooney, Steve Bruce, kagak bakalan. Gua agak bertanya-tanya juga loh kemarin. Itu kan pertandingan yang menurut gue penting. Walaupun lawannya with all due respect sebenarnya bisa mereka kalahkan. Benar. Sementara lu taruh pemain yang belum Kemarin-kemarin jadi cadangan gitu ya. Iya, ini kan gue nggak ngerti. Dia itu under pressure, Tapi makanya. kan mungkin karena tahunya lawan Watford kan Nggak. justru. Ya, Iya. tapi lawan Watford cuman itu menentukan kan, karena Dia- itu bisa menjadi keputusan oleh di stay atau enggak dan terbukti kan Dia akhirnya. itu ditekan oleh media, oleh fans-fansnya bahwa jangan mainkan Fred lagi. Oke, iya. Makanya Fred dicadangin. Jadi lu nggak boleh under pressure seperti itu, Iya. ngerti nggak? Lo harus berani ngambil keputusan yang Iya. nggak populer.